Oke, teman-teman Banyuwangi, hari ini kita ketemu Om Budi yang beliau sering banget jadi penentu bareng teman-teman lain di Banyuwangi dalam perlombaan lagu Banyuwangi ataupun ya musik daerah lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih sedikit-sedikit sambil santai sambil ngopi. Mas Budi kopi ini gorong tapi. Habis kopinya lagi. Jadi pertanyaannya banyak waktu itu kan kayak saya juga sempat juri Mas. Mungkin pas berdua bertiga nggak bareng sama Mas Budi. Pertanyaannya ketika beberapa anak itu bawain lagu daerah, tapi dia itu bawain corak vokalnya seperti gandrung. Itu juga lagu Banyuwangi kan. Terus peserta lain bawain lagu-lagu yang menggunakan vokal asli. Tapi pembentukan vokal gandrung itu kan sebenarnya kan dari apa ya? Mengejar karakter. Iya. Lah itu menurut Mas Budi gimana tuh? Maksudnya pandangannya Om Budi ketika kita ngumpul jadi juri bareng, condong kemana tuh Mas Budi? Biasanya Mas Budi? Ya kita lihat kasus per kasus aja. Begitu ada peserta atau penyanyi peserta yang membawakan lagu dengan teknik gandrung, aku lihat bahwa lagu ini sebenarnya cocok nggak dibawain dengan teknik gandrung, atau memang lagu ini adalah memang pada asalnya lagu ini memang dibawakan oleh gandrung. Nah, tapi di situ kita harus pertimbangkan lagi musiknya yang mengiringi lagu itu sekarang, musik yang dulu atau yang sekarang. Kalau itu diiringi dengan musik yang sekarang menggunakan elektronik, mau tidak mau kita mengejarnya bukan segmen yang dulu tapi sekarang. Ya pastinya harus pakai vokal yang sekarang. Kalau kembalikan lagi yang ngiringi itu musik tradisi, akustik yang awal, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita harus kembali ke sana. Enaknya itu, maksudnya lagu ini enaknya di mana aja itu tergantung bagaimana kita mengkomposnya. Tidak sembarangan. Misalnya gandrung diiring elektron, masa enak? Nah, kayak gitu. Terus nyanyi yang sekarang model keroncong Banyuwangi dengan lagu-lagu sekarang Kendang Kempul diiringi dengan gamelan gandrungnya nggak enak. Itu intinya seperti itu. Tapi begitu ada peserta yang membawakan itu dengan musik sekarang, dibawain dengan gandrung, ya pada dasarnya itu kan kita bicara masalah sound. Sound itu bicara mengenai harmonisasi, mengenai komposisi. Begitu musiknya sudah dibuat dari musik yang sekarang menggunakan elektronis, dia pakai timbre atau teknik dengan teknik yang pada awalnya gandrung, ya jelas nggak masuk. Jelas nggak masuk. Karena apa? Dari frekuensinya jelas, kalau yang sekarang frekuensinya jelas pakai diatonis barat. Kalau yang kemarin itu kan frekuensinya ditentukan oleh si pembuat alat. Otomatis cara nyanyinya juga beda. Gitu. Mantap ya. Mantap ya. Iya. Ya, saya melihatnya ke sana. Memang itu pada awalnya perlombaan itu paling tidak kita harus ada diskusi dulu. Ini ruang atau koridornya di mana ini? Ruang lingkupnya di mana? Kalau kita masih memang dibebaskan, ya kita harus kasih tahu kepada peserta, jangan salah interpretasi, jangan salah menentukan. Kalau dia mau pakai teknik gandrung, hendaklah dia pakai musik yang lama, lebih enak. Karena itu memang sesuatu yang memang kita harus pertahankan. Iya, kayaknya kalau kita pakai musik, bukan musik, kalau pakai teknik gandrung itu kan seperti menjaga tradisi ya, menjaga tradisi orang-orang klasik ya, orang-orang klasik. Coach pertama, pelatih pertama di keluarga itu mungkin seorang ayah atau ibunya. Iya. Yang Banyuwangi sebenarnya itu ya seperti itu. Nah itu yang jadi tantangan coach yang apa ya, komersil ya. Wes dilesno nang Mas Iki dan ini berubah. Tapi keinginan orang tuanya itu gandrung itu ya, Banyuwangi itu ya itu. Jadi geser pengetahuan ini yang agak susah. Ya gandrung itu sendiri kan juga
kalau dilihat dari literatur lagu yang dia nyanyikan, pada dasarnya gandrung itu kan lagu-lagunya bukan lagu Banyuwangi sebenarnya. Itu kan dari lontar Jawa Kawi. Nah ini kalau dibawakan sama sinden Jawa, hasilnya juga beda. Tapi begitu dinyanyikan sama gandrung, karena gandrung itu punya dialektikal yang beda, punya teknik yang beda, akhirnya dia juga mempunyai ciri khas yang beda. Nah sebenarnya kan di sini kalau memang kita mau ngomong vokal Banyuwangi asli, ya gandrung memang benar. Lagu apa aja dinyanyikan gandrung juga bisa. Bisa ya. Akhirnya menjadi gandrung. Akhirnya menjadi gandrung. Dibawakan sama sinden dari Jawa Tengah atau dari mana, yang Jawa, ya jadi Jawa. Misalnya Podo Nonton. Podo Nonton itu kalau dibawain Waljina ya beda. Kayak gitu. Misalnya gini Mas, ada produk baru lah, komersil ya, bikin lagu baru tapi dengan teknik gandrung, lagunya lagu Osing, tetap bahasanya bahasa Osing, dibawakan dengan cara gandrung, kebetulan terus melejit ya kan, terus jadi influence baru, itu bisa merubah keadaan juga mungkin Mas ya. Iya, iya kan, bisa, tapi itu pinter-pinternya si komponis. Karena apa? Begitu dia menggunakan teknik vokal itu dipakai untuk jadi lead vokal, berarti musik ini meskipun kita memakai musik modern, kita harus memilih sound-soundnya juga harus bagus. Sekalian kalau mau liar sekalian. Jangan sama dengan apa yang sudah ada. Iya, kan hari ini kita masih denger lagu-lagu Kelangan ya kan, terus Kolek ya kan, yang masih ya gitulah, tapi ya berhasil dia, artinya berhasil. Ya pengenalan bunyi itu kan sebenarnya universal ya. Kalau kita bilang bahwa Banyuwangi seperti ini, ya udah, kalau memang kita kuatkan ini ciri khas Banyuwangi, kenapa tidak kita keluarkan aja sampai ke minimal paling nggak nasional, sampai mancanegara, bahwa inilah punya kita. Nah, sebenarnya yang kita pelajari ini kan tradisinya juga orang Eropa. Akhirnya menjadi universal, kayak lagu pop, jazz, apa semuanya kan itu sebenarnya tradisi asli. Tradisi mereka, klasik juga tradisi mereka. Iya Mas. Terus ada ini Mas, kenapa lagu Banyuwangi atau sudah pernah terjadi, lagu Banyuwangi nggak seheboh atau sekuat Sinanggar Tulo, sekuat apa namanya Tanduk Majeng ya kan, atau lagu-lagu dari lain yang hits ya, yang yang ada di buku lagu-lagu anak tradisional, Banyuwangi atau belum bisa mengarah ke sana? Itu sebenarnya jadi pertanyaan sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Kenapa itu kok tidak bisa masuk, padahal kita itu banyak sekali lagu yang ada di sini, lagu dari rakyat, lagu mainan banyak. Tapi kenapa tidak masuk ke sana? Nah ini tanda tanya besar. Kemungkinan karena faktor politis bisa jadi, sehingga kita ini termasuk daerah yang memang mau tidak mau ada yang memang tidak mau mengangkat itu. Padahal lagu yang banyak dikenal di luaran itu, Banyuwangi yang gampang dikenal kalau nasional itu bukan Ulan Andung-Andung, tapi Padang Bulan. Padang Bulan Pesisir ya, Banyuwangi ya. Itu habis itu baru Ulan Andung-Andung. Tapi kalau kita lihat dua lagu itu kan sebenarnya tidak murni banget Banyuwangi, tapi memang bahasanya Banyuwangi. Tapi lihat dari musiknya, itu akulturasi, jadi kayak kolaborasi. Ada juga polaritme dari Madura. Terus ada semangat yang terdapat di sana, di pantai itu sendiri. Kalau kita bisa mewakili orang masyarakat pantai, berarti masyarakat di pantai itu kan banyak sekali dari daerah pantai itu yang berdomisili dominan di sana. Itu kalau di Jawa pastinya orang dari ujung pandang, Bugis, Makassar, Madura, Ambon, nah, itu pasti ada di sana. Baru kalau dia mendapat di Banyuwangi, berarti bareng sama orang Banyuwangi. Di sana akulturasi sebenarnya. Kalau di pantai kita bicara tentang pantai, misalnya lagu Padang Bulan, ring pesisir, banyak. Kenapa enggak Padang Bulan, ring gunung? Nah, ternyata apa, di pantai itu rame karena pertemuan banyak sekali
manusia di sana dengan berbagai macam tipologinya dan suku yang ada di sana bentuk menjadi satu di dalam kehidupan pantai. Seperti itu. Kalau yang mengenai lagu kenapa nggak diangkat, itu mungkin ada faktor-faktor lain yang faktor X. Jadi saya nggak bisa menentukan bahwa itu benar atau tidak. Tapi yang jelas kalau lagu daerah lain mungkin sama dengan lagu Banyuwangi, sama banyaknya mungkin sama, bahkan mungkin Banyuwangi lebih banyak lagu yang ada. Tapi kenapa kok nggak terangkat? Iya, ini kan ada lomba cipta lagu anak ya Mas. Nggak tahu mungkin kita bisa ikut atau gimana. Saya lihat juara-juara sebelumnya kan memang lagunya anak-anak, tapi ceritanya bukan anak-anak. Artinya gini, kalau kita sebagai pengarang lagu itu kan cinta sahabat, ya kan, persahabatan, keluarga, alam. Kayak gini contohnya, lagu Butet. Lagu Butet itu kan menceritakan tentang pahlawan kan. Iya. Jauh sekali ceritanya, isinya itu tentang apa, anak-anak. Bahkan pendalamannya pun secara ini pasti dewasa itu. Lagu kayak gitu kesederhanaan notnya jadi anak-anak. Iya. Tapi isinya dalam. Iya. Itu jadi lagu anak-anak tapi seolah-olah gitu. Iya, ya karena kan isinya gini. Di dalam sebuah perjuangan yang berangkat itu kan bapaknya, laki-laki. Yang waktu itu masih punya anak kecil perempuan. Nah, ini yang disampaikan adalah pesan terhadap Butetnya. Butet, bapak lu pergi perang kayak gini. Kalau bisa, bapakmu pulang apa enggak? Kamu harus jadi orang yang sudah dikasih contoh terhadap oleh bapakmu. Anak ini sebenarnya cerita di situ itu adalah korban. Ini yang nyanyi kan mamanya kan? Iya, mamanya. Mamanya yang nyanyi. Iya. Ya. Makanya di situ kenapa bisa menjadi anak-anak? Karena pesan yang disampaikan itu langsung ke anak. Dia teriak kan, Butet, kalau pesan yang langsung ke anak ini bisa menjadi lagu ini jadi dipakai untuk pesan terhadap anak-anak. Tapi di sisi lain dia juga sebagai lagu perjuangan. Nah, inilah pengorbanan saat berjuang. Korban ini siapa? Nah, ya Butet itu, si Butet anak yang kecil tadi harus ditinggal, termasuk mamanya. Iya. Cerita kegelisahan seorang ibu yang masih menggendong anak kecilnya ditinggal perang oleh suaminya. Nah ini pesannya ini buat semua, bisa aja dari sudut mana aja bisa. Buat bapaknya juga, buat laki-laki bisa, buat perempuan bisa. Iya ya. Terus nasib lagu-lagu Banyuwangi yang isinya tentang anak-anak, yang ringan-ringan. Aku pernah tanya sama pengarang lagu, Mas, kenapa kok lagu Banyuwangi itu nggak banyak untuk anak-anak? Memang pandangannya bisnis, pasar anak itu sempit. Jadi yang harus membuat memang dari sisi pendidikan, dari tokoh-tokoh pendidik yang mestinya bikin lagu-lagu itu. Ya, tapi kalau secara komersil ya akademisi, ya mungkin ya seperti kita juga bisa bikin sebenarnya, karena produksinya cukup lumayan kan kalau bikin lagu kan. Ya, akhirnya dari situ kurangnya. Mungkin gini, kalau banyak sekali tematik yang atau ya tematik tentang lagu itu yang memang diangkat ke songbook nasional, misalnya lagu anak-anak atau lagu daerah yang harus dimasukkan ke dalam songbook gitu. Itu kalau lihat secara garis besar itu bercerita tentang kehidupan keseharian, kehidupan perjuangan, terus kehidupan celutukan anak-anak, permainan anak-anak seperti itu, tapi tidak menonjolkan bahwa ini daerah gua lebih bagus, enggak, tapi dia ngomong ini loh di daerah gua ada kayak begini, daerah saya ada kayak begini. Ini cerita-cerita itu ya. Tapi begitu bercerita tentang misalnya tentang kota A, dia mengeluhkan kota A, ini bagus kayak gini, nggak bakalan dapat. Karena apa? Di Indonesia ini banyak kota, punya ciri khas macam-macam. Kalau permainan, misalnya permainan kayak lagu Ampar-Ampar Pisang,
terus lagu apa lagi itu, Cici Periuk kayak gitu. Itu kan kita kan di Indonesia ini syarat dengan peribahasa, peribahasa, pantun-pantun itu di setiap daerah punya. Nah, di situ diceritakan apa sih artinya ampar-ampar pisang, apa sih artinya Cici Periuk, nah, kayak gitu. Nah, tapi anak-anak itu menerimanya dengan permainan, mungkin bisa jadi belum tentu mereka tahu isi yang sebenarnya, tapi dari kata-katanya itu anak-anak mereka bisa bermain. Bisa bermain dan mereka bisa praktek. Misalnya cicik periuk, dia harus gantikan periuknya pakai apa, ciciknya mungkin pakai kerikil, pakai apa gitu. Nah, jadi nggak ada isi yang beban yang terlalu gimana iya, gitu, yang ringan-ringan lah ya. ringan-ringan aja. Kalau misalnya kita ngomong Padang Bulan, kenapa nggak masuk? Padang Bulan itu ceritanya tentang kehidupan yang di pinggir pantai. Kalau kehidupan di pantai mungkin ya, semua daerah juga punya yang pinggir laut juga punya kehidupan di pantai. Tapi untuk segmen anak-anak ya nggak dapat. Anak-anak ya jam 8 suruh pulang. Kehidupan pantai itu kan malam, misalnya kayak gitu. Mungkin yang di Banyuwangi ini lagu-lagu anak-anak ini yang harus diangkat adalah apa? Ciri khas apa sih yang ada di Banyuwangi? Contohnya misalnya, anak-anak dulu zaman dulu itu bermain mobil-mobilan pakai ketepok. Nah, itu bisa diangkat. Mungkin ketepok pisang, akhirnya jadi permainan, misalnya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kita kan nggak berbicara tentang Banyuwangi ya. Jangan sebut Banyuwangi. Mungkin apa? Bok ketepok, bok kena, misalnya kayak gitu. Silakan. Ampar-ampar pisang juga nggak ngomong tentang Kalimantan. Cici Periuk, malah yang dibilangkan Cici Periuk bilang ngasumping dari Jawa, malah dari Jawa. Kan? Tapi mereka tahu itu ada di Kalimantan karena bahasanya mewakili. Jadi yang universal dari tematiknya itu universal dan enteng diterima. Itu adalah permainan anak-anak. Itu adalah menceritakan tentang ciri khas yang ada di Banyuwangi. Apa yang ciri khas di Banyuwangi? Banyuwangi sulitnya karena apa? Di sini ini juga alkulturasi karena banyak sekali suku bangsa yang berada di sini. Kita mau bicara tentang Banyuwangi yang asli, kita di tengah pusingnya. Begitu minggir, banyak orang Mataram, itu ke Bugis, utara, ya. banyak orang Mandar dari Madura, pinggir laut, banyak Mandar, Bugis, apa segala macam. Nah, cirinya gimana? Ya banyak sekali. Makanya cari yang khusus kita harus tahu. Yang kira-kira mewakili Banyuwangi apa ya? Iya. Iya Mas. Ini juga Mas, ada kalau dari segi pertunjukan kan ada dari pertunjukan komersil ya, misalnya kayak di pernikahan, terus kita punya panggung lomba anak-anak. Anak-anak ini kadang-kadang kan menghafal lagu cepet. Iya. Ya lagu apapun dihafalin. Kalau lagu Banyuwangi selama orang nyanyi suka, didukung sama orang tuanya, wis apal noe lagu ini kan gitu kan. Akhirnya mereka cari panggungnya kesusahan. Lagu-lagu dewasa kita nyanyikan semua tuh. Iya. Pokoknya di semua panggung. Nah, tipsnya gimana ya Mas ya supaya mereka harus bawakan lagu-lagu dewasa itu di luar, harus di panggung lomba aja. Sebenarnya kalau kita melihat seperti itu, untuk panggung dewasa oke lah, banyak tempat ya, banyak outlet yang kita bisa main. Tapi anak-anak ini potong Bu. Tapi anak-anak ini memang harus disediakan. Contoh kalau di kota-kota besar kita kan pernah ngerasain bahwa mall itu lebih produktif untuk anak-anak daripada gelanggang-gelanggang teater remaja yang isinya orang dewasa. Mall, karena kita bicara mall itu berarti diperuntukkan untuk wanita. Yang diketok dengan wanita apa? Ya anak-anak. Jadi sana lah. Mungkin di sini adalah tempat-tempat yang memang tempat-tempat perbelanjaan, apalagi tempat-tempat pariwisata. Itu memang harus digalakkan di sana. Dibuat bahwa ini segmennya untuk anak-anak. Kalau nggak mau. Kalau nggak gitu, anak-anak mau di mana? Lomba toh. Iya. Lomba aja. Ya. Kasian ya. Kasian.
Somane belum tentu menang. Iya. Kalau sudah menang terus mau ngapain? Iya itu. Sementara si pengarang lagu juga, aku bikin lagu anak-anak, ya kalau booming sekali tuh. Terus lagunya ini udah booming, terus lagu ini mau dibawa di mana? Ya pasti segmennya ya tetap segmen anak-anak, acara sekolah, ulang tahun, itu anak-anak. Kalau bicara anak-anak, memang sebenarnya luas. Agustus ya. Gitu. Macam-macam enggak. Ya kita harus sediakan. Oke, sebagai orang musik, atau siapa yang harus berpikir, anak-anak musik atau pemerintah tempat, atau ada duta-duta yang harus dipilih sebetulnya dari sebenarnya kan di setiap kota itu kan ada dewan kesenian. Nah dari situ yang bergerak itu kita jangan nunggu pemerintah, kita bergerak baru kita maksudnya kita sosialisasikan dan kita laporan ke dalam pemerintah. Jadi menghidupkan semangat musik, semangat belajar juga. Ya itu memang dari pelaku-pelaku seni. Kalau pemerintah itu hanya apa ya istilahnya mendukung aja, support aja. Untuk memudahkan misalnya kita membuat sebuah panggung, sebuah area, lebih ke sana. Kalau misalnya untuk acara-acara pemerintahan lagu anak-anak itu mau masuk, ya itu tergantung segmennya, temanya apa. Tapi paling tidak gini, jangan nunggu pemerintah, kita bergerak dulu. Kalau nunggu pemerintah, yang dulu sih banyak ya pemerintah. Dewan kesenian ya Mas ya? Iya, dewan kesenian yang harus bergerak. Yang sifatnya kedaerahannya punya. Gitu. Karena kenapa di situ ada dewan kesenian? Berarti kan ada komisi-komisinya di situ. Ada komisi musik, sejarah, komisi apa segala macam, bisa menyangkut semuanya. Salah satunya mungkin di pantai ini kan ada fasilitas karaoke itu ya. Mungkin bisa digunakan untuk unjuk bolehan lah ya. Iya. Tapi bukan lomba kan, sekedar untuk hasil mereka belajar bisa dinyanyikan di sini kan, seperti itu. Iya. Dan waktunya itu kalau memang seminggu misalnya dibuat sekali 2 kali, ya paling cocok ya Sabtu Minggu. Yang paling khusus ya Minggu lah. Minggu kita kasih slot 2 jam pada sore hari. Nggak mungkin pagi. Kalau mau pagi ya pagi sekali ya. Pagi sekali jam 7, jam 8 tuh. Dan itu tidak bisa lama. Jam setengah 10 selesai lah. Jadi jam 10 selesai karena panas ya. Iya, ya. Nah kalau mau tiap hari, memang anak-anak itu dibuat slot sore. Jam 4 sampai jam masuk itu. Setengah 6. Nah itu. Dan ini yang besar-besar, ya harus ngalah. Kalian mainnya ya dari siang sampai jam sore itu. Jadi nggak kasih anak-anak. Karena malamnya kita yang besar-besar juga bisa, yang dewasa itu bisa main lagi. Jadi buat anak-anak Banyuwangi yang sedang belajar banyak lagu Banyuwangi dan bertanya kapan nyanyi, kapan ada lomba, nggak usah nunggu kapan lomba atau kapan di mana nyanyi, di Pantai Cacalan bisa menyalurkan ekspresi. Kita bisa buka di atas panggung audio dan perangkat karaoke-nya. Silakan berekspresi di sini. Itu ya Mas ya? Iya. Bahkan misalnya kalau mau itu menjadi durasi yang misalnya kita kasih slot 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau memang anak-anak itu punya komunitas sendiri, bisa kan ngumpul misalnya ada 5 orang sampai 10 orang. Oke, kamu udah siapin lagu-lagunya nanti kayak gini. Bawa songbooknya sendiri. Tinggal. Nah, dengan waktu kayak gitu kan bisa. Jadi datang ke sini itu kita udah nggak perlu lagi nyanyi apa siapkan, udah gelis ya. Nanti urut-urutannya siapa aja yang ini silakan atur sendiri. Gitu. Kita paling membantu menjadi propaganda aja di sini. Oh ini jadi MC lah. Gitu. Di MC sebenarnya. Ada tempat untuk show sebenarnya kan di Banyuwangi di Taman Belambangan ya. Taman Belambangan. Cuman mungkin karena harus mempersiapkan banyak hal. Di sini mungkin lebih praktis nanti buat teman-teman. Memang anak-anak ini kalau di tempat keramaian itu keramaian yang fokus. Kalau di Taman Belambangan saya pikir itu banyak orang yang berhenti sama orang yang lalu lalang, banyak orang lalu lalang. Karena apa? Mereka hanya musik itu bunyi, orang nyanyi itu hanya selewat-selewat aja. Tapi kalau di pantai ini
Orang kan masuk nih, ini dikantongin nih di dalam, dikantongin. Mau nggak mau, dia mau pergi ke mana aja dia akan dengar. Pasti terakhirnya apa? Bosen-bosennya, aku mau dengerin lah. Iya. Nah, kayak gitu. Iya, iya, iya. Sama kayak mall, orang masuk ke mall, udah capek belanja, aku mau santai ah. Nggak ada lagi hiburan, lihat anak-anak nyanyi. Nah, dia akan denger itu. Iya, iya, iya. Ya memang harus harus kita bikin ruangan yang memang orang berkumpul dan tidak kemana-mana. Tapi kalau di pinggir jalan itu banyak urusan ya. Bisa kemana-mana. Iya, iya. Gitu. Oke. Sebagai orang musik ya, sebagai orang musik kita udah sampai di situ mungkin Mas. Iya. Ya, mudah-mudahan di amphitheater di amphitheater Pantai Cacalan bisa difungsikan itu mewadahi anak-anak, mewadahi remaja yang mau menyalurkan ekspresinya. Bisa datang ke sini di hari Minggu atau Sabtu malam. Ya mungkin dengan kita menyediakan fasilitas seperti ini, ya segera beranjaklah para pengarang-pengarang lagu Banyuwangi, khususnya untuk anak-anak. Mari, nanti kita bisa promosikan di sini. Sebenarnya kita juga semangatnya ke situ kan, bukan untuk menyelamatkan sebenarnya, tapi mau memberikan panggung untuk berlatih sekaligus edukasi. Iya. Nggak cuman terapi nyanyi ya. Iya, bukan. Oke, Mas Budi. Untuk lagu Banyuwangi dan bagaimana cara menyikapi itu mungkin cukup segini durasinya karena mungkin kekuatan kamera handphone ya. Besok kita coba susun lagi sebagai orang musik di Banyuwangi. Semangatnya masih di kota besar ya Mas Budi. Iya. Ya, semangatnya memang semangatnya masih seperti di kota besar. Etos kerjanya memang harus etos kerja kota besar, dibawa ke sini. Oke Mas Budi, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita cut dulu. Oke.